warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita berdua. Kali ini kita akan ngobrol santai di sini. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang najis ya. Ya, najis. Ya, begitu. Langsung saja kepada pengisi podcastnya yaitu teman saya yaitu Rika Maisari. Saya persilahkan kepada Rika Maisari. Baik, Tanjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang najis. Ya. Di sini saya akan sebelum ke materi yang jauh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi najis. Jadi apa itu najis? Iya, betul. Kamu udah tahu najis? Sudah, tapi belum ke dalam-dalamnya Oke. banget. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi najis. Jadi najis itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu najasa yang berarti kotoran. Dalam ilmu fikih najis ini harus dijauhi ya untuk serta dibersihkan jika terkena najis. Jadi ya dapat disimpulkan definisi najis itu yaitu kotoran Harus dibersihkan dan dijauhkan. Selanjutnya tentang sifat-sifat najis dan sifat-sifat najis itu ternyata ada dua. Oh, jadi najis itu terbagi ke dalam dua jenis Ya, sifat gitu, najisnya. sifatnya. Nah, ya, yang pertama ada sifat najis ainiyah dan hukmiyah. Yang dimana kita definisikan terlebih dahulu yang sifat yang pertama yaitu ainiyah. Ainiyah ini yaitu najis yang memiliki wujud fisiknya, bau serta rasanya. Jadi dapat diidentifikasi jika kita terkena najis, terus ada fisiknya, baunya dan rasanya. Nah, itu teh najis. ainiyah. Nah, yang selanjutnya ada sifat najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini kebalikannya dari ainiyah, yang dimana suatu tempat misalkan terkena najis, tapi tidak terlihat wujudnya, rasanya, baunya, tapi si tempat ini diidentifikasi telah terkena najis. Nah, itu tetap dihukumi najis. Nah, sifat itu teh tergolong ke dalam sifat najis hukmiyah. Jadi dapat dibedakan antara najis ainiyah dan hukmiyah, yaitu tentang perbedaan di antara wujud, bau dan rasanya. Nah, itu untuk sifat najis. Yang selanjutnya Tanjur, yang poin ketiga yaitu tentang macam-macam najis. Oh, ternyata najis juga ada macam-macamnya. Iya, betul. Kamu tahu ada berapa macam-macam najis? Saya tahu itu ada 3 ya kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu silahkan jelaskan. Iya. Jadi macam-macam najis itu ada 3, teman-teman. Yang pertama najis mukhafafah, najis mutawasito, dan yang terakhir najis mughalladhah. Nah, ketiga ini teh memiliki ketingkatan yang berbeda-beda. Yang dimana najis mukhafafah ini termasuk ke dalam najis ringan. Dalam artian najis ringan dibersihkannya dan ringan pula najisnya. Kita beri contoh najis ringan ini, salah satunya najis air kencing laki-laki bayi. Najis bayi kencing najis kencing bayi laki-laki ya, yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI gitu. Nah, contoh kerudung saya ini terkena najis kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali ASI. Nah, ini teh cukup cara membersihkannya, teman-teman. Misalkan di sini di selingkaran ini teh terkena najis, kita cukup membersihkan dengan percikan-percikan air saja. Nah, seperti itu. Iya. Jadi najis mukhafafah mah ringan, cara membersihkannya juga ringan gitu. Dapat dipahami untuk najis mukhafafah? Iya, dapat. Yang kedua ada najis mutawasito. Nah, yang tadi mah ringan, yang kedua ini mah naik tingkatannya yaitu najis sedang. Najis sedang. Yang dimana merupakan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia ataupun hewan terkecuali air mani. Contohnya bangkai ya teman-teman, terus kotoran manusia. Nah, itu termasuk ke dalam najis mutawasito seperti darah, nanah. Nah, gitu itu harus dibersihkan terlebih dahulu.
cukup dipercikin saja. Misalkan sebuah lantai terkena najis, misalkan tai kotok, apa itu? Kotoran ayam Ya, kotoran ayam. Nah, yang pertama yang harus dilakukan itu buang dulu yang sifat-sifat najis itu, terus kemudian mungkin ya. Pokoknya masih sifat-sifat najis antara ini ya dulu hukumnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, gitu. Itu untuk najis mukhafafah dan najis mutawasito. Yang selanjutnya ada najis mughalladh. Ini najis Paling berat ini ya, yang paling berat di antara najis-najis yang tadi, yang pertama yang kedua, ini yang paling berat. Iya, betul. Nah, kita definisikan dulu najis mughalladh ini mengapa berbeda dari najis mukhafafah dan mutawasito, karena najis mughalladh ini berat untuk cara mensucikannya, lebih ribet gitu ya teman-teman. Nah, yang termasuk ke golongan najis mughalladh ini ada dua, yaitu hewan anjing dan babi. Ketika kita misalkan ini apa itu? Kulit tangan? Ya, kulit tangan terjilat si najis, Hinjir dan kalbun. Iya, hinjir dan kalbun. Maka kita harus membersihkan terlebih dahulu si pergelangan tangan ini dengan cara air, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, yang membedakannya tidak cuma cukup air saja, Tendur, ataupun sabun, tidak. Kita harus membersihkannya dengan tanah, salah satu 7 kali pembersihan dengan salah satunya menggunakan tanah. Misalkan kita balurkan, bisa ada 2 opsi. Bisa kita membalurkan si tanahnya langsung dengan air, bisa juga si tanah dulu terus air 7 kali sampai 7 kali. Nah, itu Tendur. Cara pembersihan antara 3 macam najis ini memang berbeda dan beda tingkatannya. Nah, itu untuk macam-macam najis. Mungkin itu saja Tendur yang bisa dapat saya sampaikan keterkaitan najis. Jadi dapat kita simpulkan ya Tendur tentang najis itu. Jadi najis itu teman-teman kotoran dan di dalam Islam harus dijauhi, dan ketika kita terkena najis itu kita wajib membersihkan dan mensucikannya, karena salah satu sahnya sholat itu harus suci dari najis. Mungkin cukup segitu saja Tendur untuk pembahasan. Oke, baik, terima kasih sudah menyampaikan materinya kepada Ananda Rika. Mungkin sekian ya teman-teman pembahasan dari kami, yaitu tentang najis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.